Halo semua, kali ini gue mau membahas seputar Adolf Hitler, sang diktator terkejam. Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab, wenn ja... Adolf Hitler adalah seorang politikus Jerman dan diktator yang memimpin Partai Pekerja Sosialis Nasional Jerman, Partai Nazi, dan menjabat sebagai kanselir dan kemudian sebagai diktator Jerman dari tahun 1933 hingga tahun 1945. Kepemimpinannya selama Perang Dunia II menyebabkan terjadinya Holocaust, yang merupakan pembantaian dan penganiayaan sistematis terhadap sekitar 6 juta orang Yahudi, serta kematian jutaan lainnya. Kekejamannya melibatkan berbagai tindakan kebijakan dan tindakan militer yang sangat merusak dan kejam. Holocaust, Hitler dan rezimnya memerintahkan pembantaian massal dan deportasi orang Yahudi ke kamp konsentrasi dan pemusnahan. Ini mengakibatkan kematian jutaan orang Yahudi. Ekspansi militer, Hitler memulai Perang Dunia II dengan invasi Polandia pada tahun 1939 yang mengakibatkan perang global. Selama perang, tindakan militer Nazi menyebabkan jutaan kematian warga sipil dan prajurit. Eugenika rasial, Hitler mendorong konsep supremasi ras Arya dan mengadopsi kebijakan eugenika untuk memurnikan ras Jerman. Ini termasuk sterilisasi paksa dan pembunuhan orang-orang dengan disabilitas fisik atau mental. Penganiayaan politik, Hitler juga menganiaya musuh politik, minoritas etnis, kelompok agama lain, dan banyak individu yang dianggapnya sebagai ancaman terhadap rezim Nazi. Tindakan dan kebijakan kejam Hitler dan rezim Nazi telah menyebabkan penderitaan dan kematian massal yang tidak terlupakan. Mereka telah menjadi contoh terburuk dari pelanggaran hak asasi manusia dalam sejarah dan dikecam secara luas di seluruh dunia. Tindakan dan kebijakan kejam Adolf Hitler dan rezim Nazi melibatkan banyak aspek yang merusak selama masa pemerintahan mereka, termasuk penganiayaan etnis dan kelompok minoritas. Selain Holocaust, Hitler dan Nazi juga menganiaya kelompok etnis lain, seperti Romani, homoseksual, dan orang-orang Den. Dengan pandangan politik yang berbeda, mereka ditahan, diasingkan, dan seringkali dibunuh. Propaganda antisemitik, rezim Nazi menggunakan propaganda antisemitik untuk menciptakan sentimen negatif terhadap orang Yahudi dan mendemonstrasikan mereka sebagai musuh bangsa Jerman. Ini memicu ketegangan sosial dan menguatkan kebijakan diskriminatif terhadap orang Yahudi. Pembersihan etnis dan pendudukan. Selama penaklukan wilayah-wilayah Eropa oleh pasukan Nazi, terjadi pembersihan etnis dan pendudukan yang brutal. Ini termasuk pembunuhan massal dan eksploitasi ekonomi negara-negara yang diduduki. Penggunaan kamp konsentrasi dan pemusnahan. Selain kamp konsentrasi, Hitler memerintahkan pembangunan kamp pemusnahan, kamp eksterminasi seperti Auschwitz, di mana jutaan orang tewas dalam kondisi yang sangat mengerikan. Kebijakan militer yang tidak manusiawi. Selama perang, pasukan Nazi terlibat dalam tindakan kejam terhadap tawanan perang dan warga sipil. Misalnya, pembantaian di Babi Yar di Ukraina adalah salah satu contoh kekejaman ini. Kultus kepribadian. Hitler membangun kultus kepribadian di sekitar dirinya, menciptakan budaya yang fanatik, dan menekan oposisi. Ia dianggap sebagai pemimpin tak tergantikan. Kekejaman rezim Nazi di bawah kepemimpinan Hitler telah memicu kecaman global dan menginspirasi pengadilan Nuremberg, di mana sejumlah pemimpin Nazi diadili atas kejahatan perang. Ini juga memicu perubahan signifikan dalam hukum internasional dan perlindungan hak asasi manusia. Sejarah Hitler dan kebijakan kejamnya adalah pengingat penting tentang bahaya ekstremisme, rasisme, dan tindakan kejam dalam politik dan masyarakat. Adolf Hitler mencapai kekuasaan di Jerman melalui proses politik yang kompleks. Berikut rangkaian peristiwa yang membawanya ke kekuasaan. Pada tahun 1919, Hitler bergabung dengan Partai Pekerja Sosialis Nasional Jerman NSDAP, yang kemudian dikenal sebagai Partai Nazi. Dia menjadi anggota awal partai ini. Pada tahun 1923, Hitler mencoba melakukan kudeta yang dikenal dengan nama Putsch di Munich. Upaya ini gagal dan dia ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Selama masa penjara,
Hitler menulis buku autobiografinya yang terkenal, Mein Kampf, yang berisi pemikiran dan ideologi politiknya. Buku ini akan menjadi panduan ideologis bagi gerakan Nazi. Setelah dibebaskan dari penjara, pada tahun 1924, Hitler fokus pada upaya politik yang lebih sah dan legal. Dia memimpin kampanye propaganda intensif dan berkembang dalam popularitas. Partai Nazi mengambil bagian dalam pemilihan umum dan memenangkan sejumlah kursi di Reichstag Parlemen Jerman dalam pemilihan tahun 1930 dan tahun 1932. Krisis ekonomi dan ketidakstabilan politik di Jerman pada waktu itu membantu meningkatkan popularitas Partai Nazi. Pada tanggal 30 Januari tahun 1933, Presiden Paul von Hindenburg menunjuk Hitler sebagai kanselir Jerman, meskipun Partai Nazi tidak memenangkan mayoritas kursi di Reichstag. Ini terjadi setelah permainan politik dan negosiasi di belakang layar. Setelah menjadi kanselir, Hitler dan rezimnya segera mengonsolidasikan kekuasaan, menghilangkan oposisi politik, dan mengubah Jerman menjadi negara otoriter dengan mengesampingkan demokrasi dan mengekang kebebasan sipil. Dengan kematian Hindenburg pada tahun 1934, Hitler menggabungkan jabatan kanselir dan presiden, mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin tunggal atau Führer Jerman. Kekuasaan Hitler sebagai Führer memuncak dengan invasi Polandia pada tahun 1939, memulai Perang Dunia II. Selama masa pemerintahannya, Hitler mengendalikan Jerman dengan tangan besi, mengubah negara itu menjadi rezim totaliter yang menerapkan ideologi Nazi. Kekuasaannya berlangsung hingga kematiannya pada tanggal 30 April tahun 1945 ketika Jerman telah hampir sepenuhnya dijajah oleh sekutu dan pasukan Soviet. Kekuasaan Adolf Hitler sebagai pemimpin Jerman selama periode tahun 1933 sampai tahun 1945 diwarnai oleh serangkaian peristiwa dan tindakan yang memiliki dampak besar pada sejarah dunia. Beberapa poin penting selama masa pemerintahannya. Kekuasaan Hitler meninggalkan warisan yang mengerikan dalam sejarah dunia. Perang Dunia II dan Holocaust adalah contoh terburuk dari kekejaman yang mungkin terjadi dalam konflik militer dan penindasan rasial. Pasca Perang Dunia II, pemimpin Nazi diadili dalam pengadilan Nuremberg atas kejahatan pera. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih ya guys.